Bayangkan, Indonesia hari ini sudah berusia 80 tahun sejak merdeka. Sebuah angka yang terasa besar, tapi apakah ini cukup untuk menjadi negara maju? Lalu bandingkan Amerika Serikat. Negara adidaya itu kini berusia 249 tahun. Tapi tahukah kamu, di usia ke-80 tahun kemerdekaannya, Amerika juga pernah penuh masalah. Belum sepenuhnya adil, belum benar-benar merata, bahkan perbudakan masih dilegalkan. Tapi ada satu hal yang membuat mereka terus melaju. Waktu, konsistensi, dan visi yang panjang. Inilah yang bisa jadi pelajaran penting buat Indonesia hari ini. Dalam video ini, kita akan menyelami bagaimana kondisi Amerika Serikat di usia 80 tahun kemerdekaannya dan apa pelajaran yang bisa kita ambil untuk masa depan Indonesia. Mengenai ekonomi Amerika Serikat pada usia 80 tahun kemerdekaan. Bayangkan sebuah negara yang baru merdeka selama 8 dekade. Belum genap 1 abad, tapi perlahan mulai menunjukkan taringnya di panggung ekonomi. Itulah Amerika Serikat di tahun 1856, usia kemerdekaan ke-80 tahun. Ekonomi Amerika pada masa itu sedang berada di tengah pusaran perubahan besar. Negara yang awalnya sangat bergantung pada pertanian dan tenaga manusia, kini mulai bertransformasi menuju kekuatan industri. Revolusi industri yang sebelumnya meledak di Inggris mulai menyebar dan mengakar kuat di tanah Amerika. Di wilayah utara, kota-kota seperti New York, Boston, dan Philadelphia tumbuh menjadi pusat industri dan perdagangan. Pabrik-pabrik bermunculan, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, menciptakan gelombang urbanisasi, dan membentuk kelas pekerja baru. Banyak imigran dari Eropa, terutama dari Irlandia dan Jerman, datang mencari peluang di negeri baru ini, bekerja sebagai buruh pabrik, tukang, bahkan pengusaha kecil. Perekonomian mulai bergerak lebih cepat berkat perkembangan infrastruktur. Jalur kereta api dibangun secara masif, menghubungkan kota-kota besar dengan pedalaman, membuka akses perdagangan antar wilayah, dan menurunkan biaya distribusi barang. Pelabuhan sibuk dengan kapal-kapal dagang yang keluar masuk, mengekspor hasil bumi, dan mengimpor barang-barang industri. Pada masa ini, pendapatan per kapita warga Amerika diperkirakan antara 300 hingga 400 dolar Amerika Serikat per tahun. Jika disesuaikan dengan inflasi saat ini, nilainya sekitar 12.000 hingga 14.000 dolar per tahun. Angka itu mungkin tidak terlihat luar biasa jika dibandingkan dengan negara-negara modern saat ini. Tapi perlu diingat, ini adalah tahun 1856. Untuk ukuran negara muda, ini adalah fondasi yang sangat menjanjikan. Namun, kemajuan itu tidak datang tanpa kontradiksi. Di selatan, kehidupan ekonomi masih sangat tergantung pada pertanian skala besar, terutama kapas dan tembakau, yang dijalankan dengan tenaga budak. Perbudakan masih menjadi tulang punggung ekonomi wilayah ini. Jutaan budak keturunan Afrika dipaksa bekerja di ladang-ladang luas tanpa upah, tanpa hak, dan tanpa masa depan yang pasti. Ekspor kapas dari selatan menjadi salah satu sumber devisa terbesar bagi Amerika. Ironisnya, hasil keringat budak inilah yang mendanai kemajuan infrastruktur dan memperkuat neraca perdagangan. Ini adalah sisi gelap dari pertumbuhan ekonomi Amerika. Majunya industri dan perdagangan di atas luka kemanusiaan. Kesenjangan ekonomi dan moral antara utara dan selatan semakin tajam. Di utara, ekonomi tumbuh dengan tenaga kerja bebas dan nilai-nilai kapitalisme industri. Di selatan, kemakmuran lahir dari sistem yang tidak manusiawi. Ketegangan ini pada akhirnya menjadi bara dalam sekam yang kelak meledak dalam perang saudara hanya 5 tahun kemudian. Tetapi dari semua dinamika itu, satu hal menjadi pelajaran besar. Amerika tidak lahir sebagai kekuatan ekonomi secara instan. Mereka bertumbuh pelan-pelan, penuh tantangan, bahkan konflik. Jika hari ini Indonesia baru berusia 80 tahun merdeka, maka kita pun masih berada dalam fase yang sangat muda. Sangat wajar jika kita masih banyak berbenah, karena bangsa besar memang butuh waktu. Adapun untuk pendidikan, tahun 1856 Amerika Serikat sudah merdeka selama 8 dekade. Di tengah geliat industrialisasi dan perubahan ekonomi besar-besaran, satu hal lain yang mulai menjadi sorotan adalah pendidikan. Namun jangan bayangkan, sistem pendidikan Amerika saat ini itu seperti sekarang.
Belum ada sistem sekolah publik nasional yang rapi, belum ada Kementerian Pendidikan. Apa yang ada saat itu adalah mosaik pendidikan, berbeda-beda di tiap negara bagian dengan kualitas yang sangat bervariasi antara utara dan selatan, kota dan desa, kaya dan miskin. Di wilayah utara, terutama di New England, pendidikan sudah mulai menjadi pondasi penting masyarakat. Banyak kota di Massachusetts, Connecticut, dan New York telah membentuk sistem sekolah umum. Beberapa bahkan gratis dan dibiayai oleh pajak. Inisiatif ini bagian besar dipelopori oleh tokoh seperti Horace Mann yang dijuluki Bapak Pendidikan Amerika. Horace Mann percaya bahwa pendidikan adalah hak dasar semua anak dan bahwa negara memiliki kewajiban menyediakan sekolah umum yang berkualitas. Education is the great equalizer of the condition of man. Begitu katanya, pendidikan adalah penyama kedudukan antar manusia. Gerakan ini melahirkan sekolah-sekolah umum dasar yang mengajarkan membaca, menulis, aritmatika, dan nilai-nilai kewarganegaraan. Guru-gurunya, meskipun belum semuanya profesional, mulai mendapatkan pelatihan formal di institusi bernama Normal School, cikal bakal sekolah keguruan. Namun sekali lagi, itu terjadi hanya di wilayah utara. Di selatan, pendidikan berjalan jauh lebih lambat. Banyak wilayah selatan bahkan tidak memiliki sistem sekolah publik sama sekali. Anak-anak dari keluarga kaya bisa belajar di rumah bersama tutor pribadi atau dikirim ke akademi swasta. Tapi bagi anak-anak dari keluarga miskin, apalagi budak, pendidikan nyaris tidak tersedia. Bagi budak kulit hitam, belajar membaca dan menulis bahkan dianggap tindakan kriminal. Beberapa negara bagian di selatan memiliki hukum yang secara eksplisit melarang pengajaran literasi kepada budak. Mereka tahu pengetahuan adalah kekuatan, dan budak yang bisa membaca bisa bermimpi, dan budak yang bisa bermimpi bisa memberontak. Di sisi pendidikan tinggi, sejumlah universitas ternama seperti Harvard, Yale, dan Princeton sudah berdiri, meskipun masih sangat elit dan eksklusif. Mayoritas pengajarnya adalah pria kulit putih dari keluarga terpandang. Akses bagi perempuan dan kelompok minoritas masih sangat terbatas, bahkan hampir tidak ada. Amerika Serikat tahun 1856 bukanlah negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, tapi mereka sedang menanam, membangun pondasi. Mereka tahu kemajuan ekonomi tidak akan bertahan lama tanpa kemajuan intelektual. Mereka sadar bahwa tanpa generasi terdidik, demokrasi bisa runtuh. Apa yang mereka lakukan pada masa itu adalah hubungan budaya belajar, sebuah nilai yang ditanam dari rumah, disiram di sekolah, dan tumbuh di masyarakat. Indonesia hari ini, di usia 80 tahun kemerdekaan, punya PR besar di bidang pendidikan. Tapi, mari kita jujur, kita tidak tertinggal, kita sedang bertumbuh. Amerika pun butuh waktu. Mereka mulai dari ruang kelas kayu, papan tulis lusuh, dan guru yang digaji rendah. Tapi dari sanalah lahir para pemikir besar. Bangsa besar tidak terbentuk dalam semalam. Ia ditempa perlahan tapi pasti lewat buku, pena, dan semangat belajar yang tidak padam. Kondisi politik tahun 1856. Amerika Serikat sudah berusia 80 tahun sejak mendeklarasikan kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1776. Tapi jangan bayangkan negeri itu sudah stabil, bersatu, atau rukun-rukun saja. Justru pada titik ini, politik Amerika sedang mendidih. Sebuah negara muda yang masih mencari bentuk, sambil terus-menerus diaduk oleh konflik internal yang dalam. Secara formal, Amerika telah lama memiliki konstitusi, sistem trias politika, serta pemilu yang rutin. Mereka bahkan sudah melewati lebih dari selusin pergantian presiden. Tapi yang terjadi saat itu bukan kedewasaan politik, melainkan kegaduhan politik. Di tahun ke-80 kemerdekaan ini, Amerika sedang berdiri di tepi jurang perang saudara. Polarisasi antara utara dan selatan mencapai titik ekstrim. Isu sentralnya perbudakan. Negara bagian utara yang lebih industrial dan modern semakin keras menolak sistem perbudakan. Sementara negara bagian selatan yang ekonominya bertumbuh pada perkebunan kapas dan budak sebagai tenaga kerja gratis mempertahankan mati-matian sistem itu. Dan di tengah konflik ini, tahun 1856 menandai lahirnya sebuah kekuatan politik baru, Partai Republik. Ya, partai yang hari ini menjadi salah satu dari dua raksasa politik Amerika. Dulu lahir sebagai gerakan anti perbudakan. Partai ini dibentuk oleh sekelompok politisi, aktivis, dan intelektual yang menentang ekspansi sistem perbudakan ke wilayah barat yang baru bergabung ke Amerika. Mereka melihat perbudakan bukan hanya sebagai masalah moral, tapi juga ancaman bagi masa depan demokrasi.
Salah satu tokoh yang paling menonjol dari partai ini adalah seorang pengacara yang bernama Abraham Lincoln. Sementara itu, Partai Demokrat yang saat itu masih sangat kuat dan mendominasi politik Amerika terpecah secara internal antara Demokrat Utara dan Demokrat Selatan karena sikap mereka yang berbeda terhadap isu perbudakan. Pemilihan umum tahun 1856 menjadi salah satu pemilu paling panas dan penuh kekerasan dalam sejarah Amerika. Bahkan sebelum kotak suara dibuka, pertarungan ideologi sudah tumpah ke jalanan. Di wilayah Kansas, konflik fisik antara pendukung kubu pro dan anti perbudakan menyebabkan ratusan orang tewas, sebuah periode yang dikenal sebagai Bleeding Kansas. Namun dari kekacauan ini lahir kedewasaan. Amerika sedang menjalani masa pubertas politiknya, bukan dalam arti usia, tapi dalam konflik nilai yang mendalam. Mereka mulai menyadari bahwa kebebasan dan demokrasi tidak bisa berjalan bersama perbudakan, bahwa sebuah bangsa tidak bisa setengah bebas setengah tertindas. Indonesia hari ini 80 tahun merdeka juga sedang bergulat dengan masalah-masalah politiknya, polarisasi, korupsi, ketimpangan. Tapi bila kita berkaca pada Amerika, kita tahu ini bagian dari proses pendewasaan. Demokrasi tidak instan, ia bukan hadiah, tapi hasil kerja keras generasi demi generasi. Amerika di usia 80 tahun kemerdekaan belum sempurna. Mereka sedang belajar, sama seperti kita hari ini. Dan mungkin itulah yang membuat kita tetap optimis bahwa bangsa besar tidak dibentuk oleh sejarah yang mulus, tapi oleh keberanian untuk menghadapi badai tanpa kehilangan arah. Jadi, 80 tahun dalam hitungan manusia ini adalah usia senja, tapi dalam usia sebuah bangsa ini baru permulaan. Kita baru saja menapak usia 80 tahun kemerdekaan, angka yang sering dianggap cukup tua untuk sebuah negara. Tapi jika kita menengok ke sejarah Amerika Serikat, bangsa adidaya yang kini kerap dijadikan tolak ukur, kita akan menemukan sesuatu yang mencengangkan. Pada usia 80 tahun, Amerika belumlah sekuat sekarang. Mereka masih dilanda ketegangan politik antar negara bagian. Mereka belum menyelesaikan masalah moral terbesar dalam sejarah mereka, perbudakan. Mereka baru saja memperluas wilayah secara agresif, namun dengan konsekuensi konflik berdarah. Ekonomi mereka memang tumbuh, tapi belum merata. Pendidikan masih elitis, sistem politik masih digoyang skandal dan kekerasan, belum ada internet, belum ada NASA, belum ada dominasi global. Amerika saat itu adalah proyek yang masih jauh dari kata selesai. Dan itu bukan kegagalan, itu adalah proses. Bandingkan dengan Indonesia hari ini. Kita hidup di tengah transisi demokrasi yang terus menguat meski belum sempurna. Kita sedang menata ekonomi agar tak hanya bertumbuh, tapi juga merata. Kita menyusun ulang arah pendidikan agar menjawab tantangan zaman. Kita membangun infrastruktur dari pinggiran. Kita menggugat korupsi, memperkuat hukum, dan terus mencari pemimpin terbaik dari generasi ke generasi. Apakah masih banyak kekurangan? Tentu. Tapi apakah kita lebih buruk dari mereka di usia yang sama? Tidak juga. Indonesia tidak sempurna, namun juga bukan tanpa pencapaian. Kita tidak memulai dengan keunggulan teknologi atau kekuatan modal seperti Barat. Kita memulai dari penjajahan panjang, dari keterbelakangan yang disengaja, dari luka-luka sejarah yang masih terasa. Tapi justru dari sanalah kita ditempa, dari perjuangan, bukan warisan. Bangsa besar tidak tumbuh dalam satu malam. Ia dibentuk oleh waktu, oleh kegagalan, oleh eksperimen, oleh rakyat yang tak pernah berhenti percaya bahwa tanah air ini layak untuk diperjuangkan. Kita belum sampai pada garis akhir, tapi jika kita terus melangkah, terus belajar dari sejarah bangsa lain tanpa kehilangan jati diri sendiri, maka hari itu akan datang. Hari di mana dunia melihat Indonesia bukan sebagai negara berkembang, tapi sebagai negara besar yang telah mencapai tumbuh dengan cara yang benar. Karena sekali lagi, bangsa besar bukan yang tercepat berkembang, tapi yang paling teguh, bertahan, dan terus bergerak maju. Dirgahayu ke-80 tahun Indonesia. Mari terus tumbuh bersama.